Tekan lagi babi kuwi. Titene ora wis jenenge babi kuwi. Nek ora pepayo ning jaba melu ning kene dhek iki. Break. Modulasi. Halo. Halo, Megatrus gimana Megatrus ini? Tolong ya nanti. Waduh. Enggak panas, kijang. Halo, break di kopi. Modulasi. Aku teh wae, aku ora kopi, aku teh wae. Ya nanti kalau Megatrus sudah mau nyampe tetap saya di calling ya. Ini. Ya. Ini bingung apa ya kok? Cilacap. Grenean iwake oke ora grenean. Depok. Sampai piye? Hati-hati dengan Megatrus. Halo Pasar Berkarjo, ada kembang enggak? Pasar Berkarjo, ada kembang enggak? Pasar Berkarjo ada kembang. Dodol kembang pinggir kae lho. Kayak pasar kembang kok, Pak. Halo? Heeh. Halo pasar kembang Megatrus. Kowe iki ngopo e? Nek pasar kembang ya ora Megatrus kono kuwi iki. Iki lho aku agek memantau iki lho. Isu Megatrus kuwi lho. Iki nek aku lak sebagai duku kudu update to. Megatrus ki apa? Megatrus ki apa? Megatrus iki koncone megaloman. Megatrus iki gempa kuwi lho sing arep melanda Indonesia kuwi lho. Oke, golek info. Yo adewe kan kudu siap siaga to aja nganti apa jaringan HT kuwi. Oh, intercom. Kowe iki kok muni? Iki golek modulasi. Iki sak Indonesia tak pantau iki. Hatimu ki merek apa sak Indonesia iki? Larang iki merek larang. Larang lho. Iki lho digenekke wis iso lho. HP-mu iso apa dienekke? HP-mu iso apa? HP-mu iso iki lho. Iki di samping ngono kuwi iso nggo get-geti. Nek ana wong mlaku, misale mlaku ngono, dinyenek kira mesti kaget. Gunane akeh. Gunane akeh banget iki. Oke. Lho, iki yo nggo jepit pamane jaringan. Ketinggalan. Halo, ya. Iya. Ora ning hatimu ki wis ana ijine durung. Ya wis to. Kowe iki saling ngene lho sing jenenge penggunaan HT. Kowe iki kudu ana ijine. Ora iso sembarangan kok meng mbok puter-puter, mbok penyet-penyet, mbok plinter-plinter kaya plinter apa iki? Plinter. Muni. Kowe iki ngati-ati. Kowe timbangane bunek mikir Megatrus. Lah mbok si nobar kuwi gayeng sesuk. Ya do nobar cah. Kuwi rak malah kepiye to pikirane iki? Iki ki mbok mikir kanan Indonesia iki lagi arep meh kena gempa Megatrus. Iku malah nobar-nobar kok nek malah nobar kena gempa kepiye? Halo modulasi. Iki sing marake anu kuwi. Pak Bimo. Nggih, Pak. Halo. Kowe iki narasumber kok meng tok monggo Pak. Iki engko nek tiba-tiba Megatrus teko piye? Yo nganggo monggo Pak. Monggo Pak. Ya. Halo Cilacap masih aman to Cilacap? Halo. Niku pripun niku, Bu? Pak Dukun niku. Panjenengan itu pakai HT itu sudah bisa apa belum? Wah, Pun sakit Niki ket wau meng melintar-melintir.
Berarti suarane Bu. Bapak itu berarti panjenengan itu dereng familiar, dereng pinter ngagem hate. Mergo digawani niki saking negara niki Le. terus panjenengan ngagem hate menika sampun kagungan izin dereng, Pak. Halo ya, kusik. Bisa ngomong-ngomongan kok. Sesuk aku diseneni kusik. Pinara, bene monggo Bu. Nggih. Kalau gue ini mau gue ini. Kenal enggak? Modelan kenal enggak? Gas Putih Bu, bagaimana saja penggunaan HT seperti ini seharusnya pakai izin apa betul Bu? Jadi kalau untuk penggunaan HT, semua penggunaan frekuensi itu harus memiliki izin. Frekuensi itu tidak harus HT aja. Misalnya tapi apa, Bu? radio siaran, TV siaran, termasuk yang digunakan TVRI ini juga harus punya izin. Kemudian ada operator seluler juga harus punya izin. Jadi semua yang menggunakan frekuensi itu harus memiliki izin. Jadi Perlunya apa Bu? perlunya memiliki izin itu agar bisa apa ya namanya menggunakan frekuensinya itu bisa kepenak gitu loh Pak. Oh berarti Kayak kan frekuensi itu diatur ya Bu? Diatur, itu ada diatur, itu yang ngatur pemerintah adalah yang mengatur untuk penggunaan frekuensi. Makanya frekuensi itu ada kapling-kaplingannya. Ada ini frekuensi seluler, ada frekuensi siaran dan lain sebagainya. Ini ada yang Niki wingi waras lho Bu, supply. perjelaan besok konek ekonomi gatus ning tulung-tulung rata kulungi ya. Ini lho Bu, ada Nggih, gempa Pak. megatrus harus nyekel Tuh. kayak gini tadi. Nggih. Begitu. Brut, ini langsung selamat. Jadi ini Pak Duko, memang HT itu sangat diperlukan manakala terjadi bencana. Iya. Infrastruktur telekomunikasi tidak berfungsi lagi, maka bisa kita menggunakan HT. benar, Jadi Bu. Pak Dukuh itu sudah sangat tepat kalau Oh. dalam komunikasi menggunakan HT. Tapi Pak Dukuh harus punya izin penggunaannya. Kemudian diatur. perangkatnya juga harus tersertifikasi. dah, Tidak Bu. boleh sembarangan. Saya izin, pertama kali yang saya izin adalah bapak dan ibu saya. Bukan Pak. Saya nggak bisa meninggalkan orang tua, Bu. Kowe cinta karo orang tua. Iya, no. Ora nusul Mbak. Saya Pak Bimo, kenapa toh kok kemudian frekuensi harus diatur, apa itu bisa mengganggu sinyal yang lain apa terus begitu Pak? Nggih, betul Mbak Genyut. Jadi bisa saya jelaskan kalau frekuensi ini tadi disampaikan pimpinan kami itu harus dikapling-kapling. Nggih. Kalau bersamaan pakai frekuensi yang sama, nanti tubruk-tubrukan. Kan begitu. Contoh ini Pak Dukuh Ini ini. aman kok, nggak tubuhan apa? Jangan gitu toh Pak. Misal Pak Dukuh ini Mahal ini Pak. sudah ada izinnya misal Pak. sudah. Jadi sudah ada izinnya misal untuk koordinasi untuk pos kampling misal. Iya, Kan ini. gitu. Nah. Pak Dukuh ini manggil-manggil ada maling kan gitu. Lah ternyata Malingnya di Mas sini. Rundeng Mas Rundeng ini pakai frekuensi juga langsung jawab ya toh. Ya. Ada maling. Mau maling goreng apa maling godok kan gitu kan nggak nyambung. Tabrakan. Niatnya ini buat apa tadi angkringan, yang satu buat pos Keamanan. kampling lah. Jadi nggak boleh izinnya itu harus ada semua, frekuensinya beda-beda. Ya, ini. Tapi gangguannya bisa sampai sejauh apa sinyal frekuensi HT ini kok Pak? Oh iya Bapak, jadi frekuensi itu tadi kalau sudah punya izin ada di kapling-kapling masing-masing tidak saling mengganggu. Kalau saling mengganggu nanti dampaknya bisa sampai ke penerbangan. Itu Pesawat itu bisa terganggu? pesawat bisa terganggu. Coba Jadi tak beri. Ayo terganggu aku. jadi pilot
Jadi pilot itu untuk komunikasi dengan bandara itu menggunakan frekuensi. Nah, perangkat-perangkat seperti ini, radio FM itu kalau misal ilegal itu bisa mengganggu penerbangan. Oh, misalnya kita lihat contohnya di sini ini. Ini apa namanya di sini, Bang Pak? Oh, ini ada gambarnya ketika sinyal terganggu nggak, Pak? Jangan terganggu, mboten. Cilacap. Oh, jadi memang bisa mengganggu penerbangan ya, Pak ya? Ini udah tak kenal jadi nggak mengganggu, Pak. Contohnya ya. Pak Jokowi dan. Saya play ya. Nggih. Berapa yang jelas? Ya, Jadi seharusnya ini ada pilot bisa berkomunikasi dengan bandara, tapi yang masuk kelonengan dari radio FM. Nah, akhirnya pilot tidak bisa komunikasi dengan bandara. Dengan begini mereka tidak bisa diarahkan dari bandara. Ini harus kemana, harus naik ketinggiannya, atau harus turun, atau belok berapa derajat, tidak bisa. Ini Pilot iki seneng ngrungokke campur sari. Andane kok. Kuwi dadine iki frekuensine iki ganggu penerbangan sing kudune iki pilot iki krungu kabar saka ngisor ngabari engko le medhun wayahe iki ning menit kepiro iki keganggu swara uyon-uyon kuwi mau. Yo dipateni campur sarine. Pateni ngono ya mati kuwi radonge. Kalau selain pesawat misalnya di kapal gitu apa juga bisa terganggu, Pak? betul. Ini dari teman-teman dari anu ya? Ya. maritim. Maritim ya, lagi juga Nah, belum tahu saya kira. betul. Ya. Nanti teman-teman dari maritim ini biasanya mereka harus ikut ujian operator radio. Nah, karena mereka nanti dapat ijazah untuk kalau nggak salah namanya Markonis ya. Ya, lah itu nanti untuk bisa masuk ke kapal itu kadang ada syaratnya harus bisa Markonis. Markonis itu standar untuk mengoperasikan radio, tahu frekuensinya yang digunakan untuk mara bahaya berapa, untuk komunikasi berapa itu ada standarnya. Nah, itu penting sekali. Lah kalau di kapal nanti terganggu sama Pak Duko misal gitu, ya udah teman-teman di laut nggak bisa komunikasi dengan Pemancar, di ya? administrasi pelabuhan, dengan ini kalau misal ada bahaya itu seperti itu. Non saya Bu, kalau kemudian ditemukan pelanggaran ini misalnya kemudian ada sinyal yang ngawur, ditemukan pelanggaran, apa ada sanksi hukumnya menika, Bu? Jadi manakala terjadi pelanggaran, misalnya nih Pak Dukuh nih frekuensinya melanggar radionya ya, itu ada sanksinya, sanksi administrasi denda. Jadi kalau dulu kita menerapkan untuk sanksi juga sanksi pidana. Oh, gitu. Tapi saat ini dengan keluarnya undang-undang CK kita sanksinya adalah sanksi denda, sanksi administrasi denda yang jumlahnya juga cukup lumayan. Tapi sebenarnya ya Pak Dukuh ya nggak usah lah didenda, tapi Pak Dukuh harus ngurus perizinan saja, kan mengurus perizinan juga tidak mahal. Caranya pun dos pundi Bu kalau misalnya mau mengurus perizinan itu? Kalau mau ngurus perizinan nanti Pak Dukuh bisa ke call center kita Kementerian Kominfo di 159 ya Pak Dukuh. Kalau enggak Pak Dukuh bisa datang ke kantor saya yang ada di Jalan Veteran 30A, kantor Balai Monitor. Pak Dukuh sudah pernah pergi ke Gembira Loko? Sudah. Berapa kali? Ini tadinya rumahnya sana, Bu. Ini bagian ngeraupe munyok ini. Apa Ibu rumahnya Gembira Loko apa, Bu? Enggak toh. Jadi kan kantor saya itu Pak Gembira di Loko itu? samping parkiran Barat Gembira Loko. Oh, alah, itu Tapi toh. kami tidak masuk salah satu penghuni Gembira Loko. Lucu. Jadi monggo Pak Dukuh nanti. Ya. Jadi Pak Dukuh nanti monggo untuk mengurus perizinannya kita asistensi di sana. Sekarang Tapi aja Bu, ya enggak saya salah. Kena Yeah. denda. Nah, saya mau Pak, kemudian ini kalau ini kan frekuensi itu sesuatu yang tidak mudah dicari. Ya. Artinya barangnya tidak tampak. Ya. Apa ada metode untuk mencari kemudian ketika frekuensi ini Dikisruh. misalkan. Nah, ini ada Pak Bimo. Nah, Pak Bimo, ada Pak Bimo. Monggo, Pak. ya izin ini Pak. Ya. Jadi frekuensi radio itu kan produk dari persilangan medan magnet dan medan elektromagnetik. Nih, ini kena ini. Nah, Ini.
Kemudian kita memiliki alat ukur yang namanya spektrum analyzer. Spektrum Analyzer. analyzer. Nah, fungsinya untuk menampilkan perpaduan tadi medan listrik dan medan magnet yang merambat di udara. Nah, itu gambarannya nanti seperti gelombang itu, Pak, kayak sinyal gitu. Nah, semakin Pingpong loh, Pak. semakin besar levelnya, itu jangkauannya akan semakin lebih jauh seperti itu, radiusnya. Nah, Alatnya seperti ini, Pak. nah ini salah satu alat kita, Pak, namanya portable receiver ya, Portable PR100 receiver. ini. Oh, gitu ya. Ini fungsinya Mencari itu ya, Pak ya. salah satu untuk menampilkan sinyal dan juga dilengkapi dengan antena direksional itu untuk mencari arah sumber sinyalnya, Pak. Jadi misalnya nih Pak Dukuh ya kan, Ya. tadi nge-break gitu kan. Kemudian ada suatu instansi lain yang terganggu. Nah, melaporkan kepada kita. Nah, kita bertugas untuk melakukan pelacakan, Pak. Sumbernya dari mana gitu kan. Nah, ini ketika dilacak sama petugas pengendali frekuensi radio di lapangan, itu bisa kita ketahui bahwa sumbernya itu dari sini itu. Oh, berarti ada titiknya nanti, bisa ketahuan titiknya. Iya. gitu, Pak, ya? Ini berarti anu, Pak. Setiap orang harus memiliki kayak gini, Pak. Ora iki saka kantor. Ayo, aku kan duwe intercom, aku kudu duwe. Saka bapak iki mau goleki nek ketemu sampluk ira ini. Kowe ra duwe hati kok yo. Berarti nek setiap wong sing duwe hati harus beli kayak gini ya, Pak. Kalau saya terganggu, saya harus mencari pakai ini toh, Bu. Iya, Pak. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Kita jalan-jalan dulu, kita lihat Iya. kondisi di Kampung Kucingan, kira-kira ada gangguan sinyal atau tidak dengan alat ini. Nanti kita kembali ke sini lagi. Siap, siap. Monggo, brother lagi, monggo. Gara-gara sekoto minum